Haleluya. Beyond expectation, Tuhan yang memenuhi dan Tuhan yang melampaui pengharapan adalah Tuhan yang lebih daripada sekedar cukup. Efesus 3 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan, bagi Dialah huruf besar, bagi Allah Bapa di sorga yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Bukan hanya lebih banyak saja, tetapi jauh lebih banyak. Saya ulangi supaya jiwa saya dan jiwa saudara mengerti sungguh-sungguh bahwa Bapakku yang di sorga dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita doakan atau apa yang bisa kita pikirkan. Pada Tuhan ada kunci jawaban. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan tentang segala sesuatu yang kau alami. Dengarkan baik-baik. Nanti pada waktu kita berdoa, saya mau saudara berdoa. Dan saudara berkata, Tuhan, bagiku sulit sekali. Apa itu? Katakan pada Tuhan. Sulit sekali aku untuk menasehati anakku. Bagiku sulit sekali aku untuk melihat masa depan. Sulit sekali aku untuk memimpin kelompok selku. Nah sayang, memang kita semuanya sini datang dengan senyum, tetapi di balik senyum kita setiap hati mengenal perjuangannya masing-masing. Sulit sekali aku mengontrol pikiranku. Sulit sekali aku untuk dapat hidup sehat. Sulit sekali aku untuk dapat apa saja. Tapi sambung, hari ini Bapak Gembala berkata dalam firman-Nya bahwa bagimu tidak ada yang terlalu sukar ya Tuhan. Dan aku percaya kepada Tuhan, aku percaya pada hamba-hamba Tuhan, aku percaya pada firman Tuhan. Maka di dalam nama Yesus, aku berseru kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Tuhan menyelesaikannya bagimu, menyelesaikannya bagimu, menyelesaikannya bagi saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihatlah bagaimana Tuhan membawakan berkat-berkatmu, jawaban doamu, jadi bagimu, jadi bagimu, jadi bagi saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mulailah berpikir hal yang positif. Karena setan dapat memberikan pada kita jauh daripada apa yang kita pikirkan kalau itu negatif. Saudara, kalau minggu-minggu yang lalu saya katakan bahwa ada korelasi, ada pergerakan alam roh karena perkataanmu, jaga ucapanmu. Sekarang kita naikkan level daripada kehidupan kita. Amin. Saya berdoa GKI sudah mulai menjaga ucapannya. Amin. Walau saya tahu masih ada 1-2 yang belum menjaga ucapannya, tapi saya berdoa kebanyakan dari kita sudah mulai menjaga ucapannya. Saya ulangi dengan sungguh-sungguh kepada semua pemimpin di dalam nama Yesus, jaga ucapanmu. Goyang kiri kanan saudara, katakan jaga ucapanmu. Amin. And I'm serious with that. Saya sangat serius. Jaga ucapanmu kepada dirimu sendiri. Jaga ucapanmu kepada anak-anakmu. Jaga ucapanmu kepada pasanganmu. Jaga ucapanmu tentang keluargamu. Jaga ucapanmu tentang usahamu, keuanganmu, tentang pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Jaga ucapanmu tentang pelayananmu di dalam nama Yesus. Kalau engkau pakai baju hakim di pengadilan, engkau tidak sembarangan ketuk palu. Engkau tidak sembarangan ngomong. Kenapa? Karena ucapanmu memberikan efek pada kehidupanmu dan pada kehidupan orang lain. Dan hari ini Alkitab berkata engkau memerintah bersama dengan Tuhan. Ulurkanlah tongkat kekuasaanmu. Bagaimana engkau mengulurkannya? Dengan ucapan di dalam nama Yesus. Amin. Jaga ucapanmu tentang masa depanmu. Jaga ucapanmu tentang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kenapa? Karena ini rumah kita. Amin. Kalau ada yang bocor di rumahmu, bocor itu tidak akan selesai hanya dengan berkata, ih bocor, ih bocor. Nah, perhatikan baik-baik ketika kau berkata, ih bocor, ih ada airnya, ih makin bocor itu.
Kalau kau tahu itu bocor, itu akan selesai dengan apa? Dengan action, dengan tindakan. Amin. Engkau rawat rumahmu, kau perbaiki rumahmu, kau tambal di bagian yang bocor. Sayang, dengarkan, GKI adalah rumah yang besar. GKI bukan rumah yang sempurna. Kalau kau lihat ada yang bocor termasuk saya, tolong jangan jadi GKI yang lama di dalam nama Yesus. Tahukah saudara GKI yang lama bagaimana? GKI yang lama itu masing-masing memegang kesalahan orang untuk jadi peluru. Nanti kalau dia berani macam-macam ngomong sama aku akan beberkan sama orang. Kan itu yang dibuat mereka. Udah mulai berhalusinasi mereka. Itu sebabnya Alkitab berkata, saudara, mereka diserahkan kepada keserakahan hawa nafsu mereka. Dan saya melarang saudara demikian. Hati-hati dengan ucapan, tapi hari ini kalau engkau belum selesai dengan level itu, latih. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, mulai memikirkan Tuhan, mulai memikirkan perkara-perkara yang besar. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nah saudara, gak apa-apalah hidup di dunia ini, gak usah hebat-hebat kali, yang penting cukup. Dan itu baik, tetapi Tuhan tidak merencanakan itu bagimu. Dan semua yang tidak masuk pada rencana Tuhan, itu adalah satu kehidupan yang sia-sia. Sayang, satu kehidupan yang menyia-nyiakan. Itu sebabnya namanya kehidupan yang sia-sia. Tuhan Yesus datang bukan supaya domba-domba itu berkecukupan, tetapi beroleh hidup yang berkelimpahan. Nah, saya berdoa mulai lihat, mulai terima di dalam nama Yesus. Kenapa orang berbuat dosa? Sederhana. Karena dia punya cukup waktu untuk ngomong-ngomong dengan setan. Kenapa Hawa punya cukup waktu untuk ngomong-ngomong dengan setan? Sederhana, karena dia tidak bekerja dengan suaminya. Suaminya terlalu memanjakan dia. Suaminya kerja merawat Taman Eden, tetapi dia tidak ikut bekerja dengan suaminya. Kalau engkau sibuk bekerja untuk menghasilkan buah, maka engkau tidak punya cukup waktu untuk berbicara dengan bapa penipu, yaitu setan. Tuhan kita tidak berhenti pada saat kecukupan. Dia akan terus sampai kita berkelimpahan. Amin. Tuhan kita memberi berkelimpahan hingga bejana kehidupan kita tumpah ruah melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kalau saya meminta tolong kepada anak saya minta tolong pada istri saya di rumah. Saya katakan, Ma, tolonglah bawakan aku segelas air. Saya percaya semua ibu-ibu di sini akan mengisi air pada gelas, dan kemudian dia akan berhenti sedikit sebelum itu penuh. Betul? Betul? Ini manusia. Manusia akan mengisi gelas itu penuh dan dia berhenti sedikit lagi sebelum itu penuh. Dan itu konsep manusia. Tetapi Tuhan kita, dia akan isi terus sampai penuh. Dan kita berkata, udah Tuhan terima kasih. Tapi Tuhan berkata belum cukup. Dia akan isi lagi sampai melimpah keluar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus? Boleh lebih meriah lagi. Tuhan tidak akan mengisi sukacitamu sampai cukup mengalahkan kesedihanmu. Tuhan akan mengisi sukacitamu sampai engkau bisa membuat orang lain juga ketawa bersama dengan engkau. Tuhan tidak mengisi keuanganmu sampai kau cukup membayar semua hutang-hutangmu. Tuhan akan mengisi keuanganmu sampai kau bisa mentraktir orang lain dan meminjamkan bagi orang lain juga. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kalau hari ini kau punya musuh, ketahuilah ini saatnya engkau membawa bejanamu pada Tuhan.
Sayang banyak orang yang tidak mengerti yang dibawanya adalah persoalannya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu di depan itu ada musuhmu, tetapi Tuhan berkata, aku mau mengundang engkau. Engkau adalah tamu kehormatanku dan aku sudah menyiapkan satu jamuan yang luar biasa bagimu. Dan engkau tidak mengerti dan engkau tetap berkata, Tuhan, 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 Tuhan. Itu bagaikan orang yang datang kepada pesta Tuhan dengan pakaian yang tidak layak. Sayang, kenakan pakaian pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Maka ketika datang persoalanmu, engkau tidak dengan Tuhan, 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 tapi kau berkata haleluya. Yang mengerti sekarang katakan amin. Dan dari mana itu datang? Dari pengajaran akan firman. Lihatlah bahwa ketika musuhmu datang, ketika musuhmu hendak berbuat sesuatu bagimu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Lawanmu datang, dia tidak pernah bermaksud baik kepadamu. Dia punya rencana. Dia hendak berbuat sesuatu yang jahat padamu, tetapi Tuhan bukan hendak berbuat sesuatu yang baik. Dia sudah menyediakan meja perjamuan bagimu, dan bagi saya. Oh haleluya. Kapankah Tuhan menuang kepadamu hingga melimpah ruah? Yaitu ketika musuh-musuhmu datang. Jadi setiap kali musuh saudara datang, jangan datang kepada Tuhan dengan baju yang berbeda. Jangan datang ke meja perjamuan Tuhan dengan baju yang salah. Engkau akan dilemparkan keluar. Datang dengan ke meja perjamuan Tuhan dengan baju pujian, penyembahan, penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Kata penuh melimpah diambil dari bahasa aslinya yaitu refayah. Refayah artinya kekayaan yang tumpah ruah. Amin. Sumber yang tumpah ruah. Inilah Tuhan kita. Dia tidak akan berhenti ketika engkau berkata sudah cukup. Saya berdoa, nanti sebentar kita berdoa, kiranya Tuhan mulai menuang bagimu malam ini. Saya ulangi karena mungkin kau tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya ulangi, dengar baik-baik. Saya berdoa supaya kiranya Tuhan mulai menuang bagimu mulai malam ini. Amin. Amin. Apa artinya? Artinya satu titik nanti, entah hari ini, entah bulan depan, engkau akan sampai pada satu titik penuh. Dan Tuhan tidak berhenti menuang. Tuhan tidak berhenti menuang. Sehingga nanti sebelum akhir tahun ini kita punya kesaksian berkelimpahan. Kita punya kesaksian refayah di dalam nama Yesus. Haleluya. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin. Amin. Tapi pada terjemahan lain, dalam terjemahan King James, ayat 20 itu dalam Alkitab bahasa Inggris adalah ayat 19. Selalu begitu saudara. Di beberapa pasal di Mazmur, di banyak pasal. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Yang dalam terjemahan bebasnya artinya, terpujilah Tuhan yang setiap hari memenuhi kita dengan segala keuntungan dan kebaikan. Loaded dalam bahasa Inggris artinya memenuhi. Loaded dalam bahasa Inggris artinya mengangkut. Can you load that things to our car? Bisakah engkau mengangkat barang itu dan memasukkannya ke mobil kita? Tuhan sedang loaded you. Tuhan sedang memasukkan padamu sesuatu. Nah, let me tell you something. Biar saya beritahu pada saudara supaya saudara mengerti. Amin.
Kalau Tuhan berkata He loaded you, Dia memasukkan padamu, artinya nomor satu engkau harus buka pintu hatimu supaya Tuhan bisa memasukkan benefits, keuntungan dan kebaikan dalam hidupmu. Hari ini serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan karena Dia memelihara engkau. 1 Petrus 5 ayat 7. Tadi dikatakan yang setiap hari menanggung kita. Mazmur 68:20, setiap hari menanggung, artinya itu memelihara. Kalau menolong berbeda dengan memelihara. Menolong itu tidak punya sifat kontinuitas. Saya tolong engkau, tapi sekali ini aja. Setelah itu aku harap kau bisa berdiri sendiri. Saya tolong kuliahmu, tapi tahun ini saja, semester ini saja. Tapi kalau dinamakan dengan menanggung sayang, itu beda. Menanggung artinya itu setiap hari sampai suatu jangka waktu yang tidak ditentukan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan berkata, sampai masa tuamu, akulah Dia yang menanggung engkau. Aku menggendong engkau. Haleluya. Dan Tuhan kita dapat melampaui kata cukup. Amin. Itu artinya Dia bukan hanya sekedar menolong, tapi Dia menanggung. Dia mau isi engkau setiap hari dengan kebaikan, dengan keuntungan, tapi lakukan bagian. Balik lagi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara firman Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukan dan melakukannya dengan setia. Sekarang apa yang saudara dengar? Jaga ucapanmu. Saling ingat-ingatkan. Saling ingat-ingatkan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan ada kita sakit hati karena diingatkan, termasuk saya juga. Jangan ada kita membela diri, langsung perbaiki. Daripada engkau berkata begininya sebenarnya kenapa aku bilang kayak gitu. Gak usah kayak gitu, Inang. Gak perlu kita itu. Kebenaran dirimu adalah seperti kain lapuk di mata Tuhan. Gak perlu. Kalau memang ada orang berkata jangan ngomong kayak gitulah, kau langsung katakan ampun aku Tuhan, aku cabut balik kata-kataku dalam nama Yesus. Obah, 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 obah. Jadilah satu gereja yang selalu memperkatakan harapan dan imanmu, janji Tuhan bagimu, firman Tuhan, amin, masa depanmu, dan apa yang kau inginkan Tuhan lakukan bagimu. Ya, memang kau buta, tapi jangan katakan tolonglah aku karena aku buta, tolonglah aku karena aku buta. Tulis dengan lebih baik, hari ini begitu indah, sayangnya aku gak bisa melihat. Sama artinya. Yang mengerti katakan amin. Ada beberapa kata-katamu, kembali lagi, bukan Tuhan tidak tahu ada musuhmu di sana, tahu. Tuhan sedang menyediakan meja bagimu. Jangan katakan jadi kayak mana nanti Tuhan, nanti kalau dia menyerang, aku lagi makan kayak mana, matilah aku, mana pedangku, mana tombakku, kayak mana aku gak bisa aku makan kayak gini Tuhan, gak tenang hatiku Tuhan. Kayak mana aku bisa makan, dilihat-lihat musuhku di situ, kapan aja bisa dibunuhnya aku, kayak mana Tuhan, gak sanggup aku kayak gini, gak sanggup. Aduh, namanya beriman kayak gini Tuhan, gak mampu lah aku kayak gini. Itu Pak Gideon Munte aja ya, aku gak bisa kayak gini Tuhan. Sayang, jangan bodoh. Saudara ngerti maksudnya kan? Memang indahlah firman Tuhan yang dibawakan Bapak Gembala kami, tapi gak sanggup aku Tuhan. Kami ini orang Batak, kasar kami Tuhan. Seumur hidup kami diajari, dari dulu pun kasar, bapakku kasar, kakekku kasar, semuanya kami kasar. Maka gak bisa aku bilang jaga ucapan, kayak ginilah kami ngomong. Sayang, kalau engkau bisa jadi orang Batak yang lemah lembut, berarti mukjizat sudah jadi. Dengarkan saya baik-baik. Lakukan bagianmu. Saya ulangi sekali lagi, lakukan bagianmu.
Yang sukacita katakan amin. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri.